Kalau series berani pulang ke Indonesia, dan aku minta Sherry pulangkan series ke Indonesia. Nah, ini alamatnya 680S. Apa nih? Waterman Ave Maria. Avia San Bernardino CA 92408 2330 United States. Ini. Kalau ucilim-ucilim mau ke sana, carilah ini, pura-pura main kalian ke sana, mana kok nggak bisa kelihatan? Oh, terlalu dekat. Ini atau gimana ini? Oh, kabur ya. Nah, udah ada terang ya. Balikkan lagi. Ya. Nampak kalian baca itu? Ah, inilah pokoknya. 680S Waterman Ave San Bernardino CA 92408 2330 United States. Jadi kalau mencari series, carilah ke sana, main-main aja kalian, pura-pura apa aja, belanja-belanja atau apa, kan santai ya. Nah itu. Jangan kalian bilang saya kejam, saya nggak kejam, dia yang kejam. Apa yang diucapkannya itu akan sampai anak cucuku, selama internet masih ada, itu akan tetap digunakan orang, itu yang kejam. Kalau ini aku bilang alamat, pindah pun dia bisa kan. Tapi kalau video itu nggak bisa kawan. Paham ya? Nah, ucilim-ucilim di Amerika itu kan, kawan-kawan si Juma, bunda-bunda apa itu yang kemarin ya. Itu aja lah. Paham ya? Suruh dia main ke sana, naik mobil entah apa, dapat itu kawan. Paham ya? Jadi sebenarnya saya kasih lihat Syedis karena dia dungu, ternyata aku kira dia cerdas, tapi fitnahnya itu berkelebihan kawannya. Saya tidak terima difitnah seperti itu. Makanya saya harus buat perlawanan sampai titik darah penghabisan ya. Ya kalau saya sial paling masuk penjara, karena penjara itu memang bagian dari kehidupan seorang pejuang kebenaran. Saya difitnah sedemikian rupa, saya tak terima ya. Paham ya? Jadi sampaikan Syedis, dia lagi live kan, bilang ketik di bawah, Syedis, alamat tempat tinggalmu udah dikasih tahu si Rudi, larilah kau. Termasuk Pak Heri itu, larilah dari situ, karena mungkin Uclim akan datang ke sana ya. Uclim itu di mana-mana ada kawan ya. Untuk apa tujuan bagi alamat? Ya biar datang orang ke sana, berjumpa dengan fansnya Syedis ya. Kita hancur-hancuran sekarang karena kalian tak mau melarang Syedis. Ya hancur-hancuran aja, ngapain lagi? Orang dia di Amerika, kami di Indonesia. Ya, apa susahnya? Edis layak dapat penghargaan. Nah itulah penghargaannya. Aku tunjukkan ya alamat tempat tinggal dia. Dan pemerintah Indonesia harus memikirkan ini. Ya, bahwa mereka itu membuat satu gerakan untuk menghujat Islam. Ini yang saya khawatirkan. Kalau ada 10 kayak Edis menghujat Islam di luar negeri, sesadis Edis bicaranya, percayalah kawan, mungkin ada nanti balasan-balasan di Indonesia. Kita tidak ingin itu ya. Ingatlah itu, bahwa orang ini dikumpulkan di Amerika dan sudah banyak orang ditawarkan untuk ikut. Tapi yang pasti saya dan 2 Elia Miron, siapa namanya tadi? Siki Ahmad, satu lagi ada, tidak usah aku sebutkan namanya, itu ditawari juga. Elia Miron dan Ki Ahmad lolos. Saya memang nggak mau, ya. Saya nggak mau, tak pernah ngurus ini ngurus itu. Kalaupun nanti saya ngurus visa, saya mau liburan. Liburan ke mana? Nggak ke Amerika lah. Mana ada uangku ya. Jadi bohong. Syedis mengatakan dia pergi ke Amerika, uangnya sendiri, itu bohong. Karena di belakang dia adalah itu Bapak Henry Tarigan, ya. Dan perlu kalian ingat, Sofiatul juga aku tahu rumahnya, tapi belum ku kasih tahu ya nama aslinya. Paham ya? Apa ini sedang live? Karena dia tidak menyentuh saya juga orangnya tahu. Siapa yang tidak menyentuh saya tidak sentuh. Kalau hanya bilang padamkan itu nggak masalah bagi saya, tapi jangan fitnah saya. Metatron sudah menyentuh saya tapi belum saya balas. Kenapa? Dia kan hanya bilang suruh Rudi mentek. Itu kan omongan anak kecil yang nggak usah didengar. Kalau gitu suruhlah Syedis men-take down. Tapi apa yang diucapkan Syedis itu nggak bisa lagi. Mau di take down, mau dihantu belau itu nggak bisa, karena sudah diambil orang dan sudah disiarkan, dan itu anakku turun temurun akan mendengar itu. Paham ya? Paham Kometatron? Kau ngajak aku duel, ku dueli kau. Aku orang nggak peduli aku.
Mudar Batak bro, kau abangku ya, Huta Barat, aku Tagalog. Tapi kalau kau kurang ajar, aku lebih kurang ajar ya. Jadi kawan-kawan, kalau aku tunjukkan halaman itu, orang itu kan tinggal pindah. Dan itu Amerika, nggak masalah ya. Tapi kalau yang dibuat sedis itu biadab sekali kawan. Nggak bisa lagi dimaafkan itu ya. Karena dia tadi aku jelaskan tadi sore, dikatakannya dengan uang 78. Ini lagi Henry 777. Kalau kau merasa benar, nggak mungkin ada kayak orang kesurupan membabi buta Ruth. Justru karena aku merasa benar, aku harus kesurupan. Kalau aku salah, aku kan bisa menyamar diam-diam. Paham ya? Henry ini memang dungu gara-gara sedis. Wajar ya. Membabi buta Ruth berarti apa yang dikatakan itu benar, bahwa kau sudah maling uang donasi anak Batak 78 juta. Kan beda lagi omongan kan. Hanya sang apologet, sang debater yang berani spill membongkar data perusahaan. Hati-hati diancam kau dengan fansnya. Sudah diancam aku, tapi aku nggak takut. Aku mau calon pengacara. Calon pengacara nggak boleh takut. Paham ya? Kalau aku jadi penakut, bagus tak usah pengacara. Ini uji mental ini. Ada ancamannya. Dari anggota Henry itu, ku bilang, sampaikan sama Henry itu, usir Sedis dari rumahnya. Karena dia tidak pandang bulu. Orang Kristen pun dia serang. Saya nggak pernah nyerang Sedis, dia yang nyerang saya. Jadi pendukung Sedis, kalian keliru kalau mengira saya nyerang Sedis. Enggak, dia yang nyerang saya duluan 5 bulan yang lalu. Ini kan narasi ini dibangun 5 bulan yang lalu. Waktu itu dia lagi live. Sebenarnya bukan live. Pernah satu hari Rudi Simomoran telepon dia, minta bantuan. Sudah. Makanya bilang Sedis, kau urusi anak Batak kok dia minta bantuan. Itu kan sifat dia. Waktu kurusi dulu dengan Paul Zhang, dia juga minta bantuan kemana-mana kan. Ini ada videonya buat Sedis. Jadi kawan-kawan, aduh, Sedis nggak tahu dia akibat dia itu, akibat perbuatan dia nggak tahu kenapa. Karena gobloknya itu loh kawan. Nah bibir jeleknya ini yang dipamer-pamerkannya. Si Oon ini dia. Hei Rudi Iskariot, apakah kamu tidak punya malu? Orang yang kau urusi malah nelpon orang, banyak orang telepon minta tolong. Nah, orang yang kau urusi kau tidak malu kan? Aku tidak malu. Karena itu tabiat si Rudi kan. Tahun 2003 setahun dia kuurus. Kalian kira nggak nelponi semua orang dia? Dia nelponi semua orang. Minta donasi, iya, semua orang nelpon saya. Makanya dimanfaatkan Paul Zhang. Jadi cerita Edis ini sama dulu cerita 2003 ketika Paul Zhang juga naik daun. Dia seperti bisa mengelola Indonesia ini, memerintah Indonesia ini. Apologet Oten ya. Dia juga memfitnah saya tidak mengurusi Rusi Simomoran. Maka datanglah si Paul Zhang mengutus waktu Tugalarua ke sel dengan modal 1,8 juta. Paham ya? Hanya memberi 1,8 juta, cakapnya melebihi 1,8 juta kawan. Tapi itu maklumlah kita karena 1,8 juta. Edis donasinya bantuannya kepada anak Batak 250, tapi cakapnya sudah kayak 250 juta. 250 ribunya dia berdonasi sama anak Batak, cakapnya kemana-mana seperti 250 juta. Paham ya? Ini si biadab ini. Nah, lanjut lagi ya. Sedangkan kau yang mengatakan kau akan mengurusnya. Ya, aku mengatakan aku akan mengurus, bukan akan, sudah mengurusnya Edis Oon. Kejadian itu bulan 10 sampai 11 2024. Aku sudah mengurusnya Edis Oon. Setelah itu kan aku stop, ku umumkan itu di YouTube. Penggemarku tahu itu semua. Aku tidak mengurusi lagi Rusi Simomoran dan stop donasi. Kalau ada kalian kasih donasi bagiku itu untuk bangun gereja, masih jelas itu kuungkapkan. Sudah oleh si Edis Oon katanya aku mengurusi dari penjara. Edis Oon ini nggak tahu Rudy Simomoran itu ditempatkan di 2 penjara. Ketika kasusnya meledak ditempatkan di sel di penjara Rutan Negara atau di Polrestabes itu, Polresta. Setelah itu P21 dipindahkan dia ke LP. Yang di LP itu mana pernah kujanjikan dia mau kubantu, nggak pernah. Ketika dia masuk lembaga pemasyarakatan saya tidak pernah membantu dia menjanjikan.
Dan saya tidak pernah memungut donasi. Ya disoon. Nah, itu sudah aku bilang tadi pagi ya. Kemudian dia bilang, wah dana terkumpul 70 juta. Aduh, sebenarnya aku malu kan melihat kawan ini, apalagi lihat Uclim. Ternyata di sini goblok kawan, aduh. Ngomong sembarangan lihat ini, perasaan pakar hukum. Inilah teman-teman ya. Jadi teman-teman harus berhikmat. Ini harus saya klarifikasi dan ini untuk terakhir. Besok-besok saya udah nggak mau lagi bahas. Dia bicara hikmat, sementara dia tidak berhikmat. Namanya juga si bibir hitam, ya. Bibirnya itu mencerminkan hatinya yang hitam, busuk. Dia mau menjatuhkan saya, dia kira saya nggak berani melawan. Karena dia sudah terkenal, herdernya nanti masuk ke sini beramai-ramai. Memang adalah kesia-siaan aku kalau melawan dia. Sama dengan waktu itu Uclim melawan si Zuma. Kesia-siaan, karena dayang-dayangnya banyak. Apapun kesalahan Syedis, menurut penggemarnya yang bodoh itu namanya cerdas jantara yang bodoh. Lihatlah nanti abis ini apa dikatakannya. Mas bahas ya. Waktu itu dia bilang, untuk mengurus anak Batak, untuk mengurus dia, terkumpullah katanya dia 70-an juta kata dia. 70-an juta lenyap hanya untuk pra-peradilan. Nah, dari mana? Nah, lagi-lagi dia memang on. Terkumpullah 78 juta untuk pra-peradilan kan ya. Tak pernah aku bilang terkumpul langsung 78 juta dis. Itu berjalan semuanya karena aku harus gerak cepat. Hari ini dia ditangkap malam, diamankan katanya. Besok paginya kawan, saya langsung berangkat ke Medan. Hanya modal 5 juta itu udah aku bilang kan. 5 juta nggak bisa bayar pengacara. Kalau aku nggak luas pergaulan, nggak akan jadi tuh. 7 pengacara ku sewat yang semuanya pro bono. Mana ada 7 pengacara bisa dibayar 78 juta? Berapa lagi bayarnya itu? 78 itu sudah termasuk hotel, transportasi, penginapan, makanan. Aduh, kalau bunga ini janganlah dipelihara ya. Kalau mereka itu bergaji kawan, buatlah 10 juta seorang. Udah 70 juta. Ada nggak pengacara digaji 10 juta? Aduh, menghina kali kau. Oke lah ada, tapi itu kan karena familinya. Paham ya? Kemarin waktu heboh ini tahun berapa ya? Bulan 2, bulan 3 itu kan sampai masuk orang. Saya pengacara katanya. Saya 70 juta untuk 7 orang itu nggak dibayar. 1 orang aja minimal 30 katanya. Itu hanya jasa. Akomodasi transportasi. Paham ya? Oh kok pakai 7? Ya terpikir saat itu ya begitu. Kalau enggak kalian yang mengurusi. Makanya aku bilang orang ini omongnya banyak, tapi aksinya enggak ada. Nanti kalau dia melakukan kita kritik marah juga. Saya mengumpulkan 7 maksudnya jelas. Pertama kami dulu kumpulkan pengacara. Tiba-tiba kita butuh ahli. Kita datangkanlah ahli untuk membantu karena kita mau serang di pra-peradilan itu. Karena menurut kita banyak yang janggal atau tidak pada tempatnya. Mau kita tuntaskan, tapi kan pintar. Hakim ini diundurnya 2 kali biar habis uang orang ini katanya. Game over. Selesai. Paham ya kawan-kawan ya? Syedis mengira uang itu terkumpul 78, baru kulakukanlah pra-peradilan. Enggak. Bertahap Edis Oon. Tunggulah kau, alamat kau udah aku kasih ya. Nah ini. Nanti kawan-kawan Uclim caranya hubungi si Zuma, kan ada kawan-kawan mereka di Amerika. Ya berkunjung aja ke situ. Kalau sampai situ berkunjung GG, ini semua GG. Tinggal menggolkan aja di Amerika itu kan. Laporkan aja polisi Amerika ini orang merusak apa ini, bilang menghina ini, tunjukkan videonya. Dah. Bilang dia menghina Islam begini, begono begini. Kami tidak suka. Dia deportasi nih. Lanjut ya. Pra-peradilan. Makanya dijual, kasihan gitu. Saya makanya ketika dia nelpon saya itu saya bilang, lah itu ada hak kamu di situ. Ada orang-orang yang ingin membantu kamu. Di situ Edis Dungu tidak ada hak serius sama orang.
Karena kita sudah sepakati dana itu untuk mengurusi pengadilannya, bukan mau dikasih sama dia. Inilah orang nggak tahu masalah kawan, tapi sok tahu. Ya, dia nggak hadir saat itu di situ. Aduh, dia tidak hadir waktu kami itu sudah jelas-jelas kawan-kawan dikumpulkan untuk masalah hukumnya, bukan untuk diberikan kepada Rusi Mamora. Ya, lanjut. Dan istrinya sudah setuju, jangan bilang nggak setuju ya. Kamu di situ jumlahnya itu 70-an juta lah ya. Itu yang sedang saya perjuangkan supaya itu dikasih sama kamu. Itu hak. Nah, lihat kalian lah bibirnya nih kawan. Itulah yang saya perjuangkan biar dikasih sama kamu katanya. Dungunya itu nggak ketolongan kawan. 78 juta itu sudah kita gunakan untuk pra-peradilan. Sudah. Di luar daripada yang ku kasih sama si Rudi 5 juta, sama istrinya mungkin 5 juta lebih, nanti ku print dulu ya besok hari Senin. Paham ya kawan-kawan? Inilah orang ini. Sementara kalau dituntut dari mana satu batu dis, herdernya menggonggong. Memang ada sumbangan kau. Kalau kami sudah berdonasi, tidak kami ungkit-ungkit. Gila. Paham ya? Sebenarnya aku malu melawan si di sini. Ternyata dia bego. Kita dengar apa katanya pra-peradilannya. Aduh. Begonya dia bicara kayak ahli hukum. Bicara kepada semua orang bersalahan. Kamu yang sudah disupport orang, tapi lenyap dimakan Rudi Iskariot. Alasannya apa? Alasannya pra-peradilan. Nah, kalian lihat fitnahnya sama aku kan, dimakan Rudi Iskariot katanya kan. Alasannya pra-peradilan. Kita lihat apa katanya pra-peradilan. Pra-peradilan itu apa sih? Pra-peradilan itu hanya membuat surat untuk meminta hakim membatalkan. Nah. Kawan, malu aku sebenarnya melihat dia ni. Tapi dia pede kali bodoh kawan. Hanya inilah manusia yang pede bodoh kulihat. Dipamerkan ke semua orang, ke penggemarnya, pede jadi orang bodoh. Aduh. Dan lihatlah komentar penggemarnya. Hebat, hebat. Bolehlah kita bodoh, tapi jangan kepedean. Didengar ahli hukum. Didengar pakar hukum, didengar sarjana hukum. Aduh, pra-peradilan cukup menuliskan surat. Dia kira kita itu ke pra-peradilan itu kawan berbalas pantun sama hakim. Enggak, orang ke pengadilan karena ada lawannya. Mana bisa tidak ada lawan kita ke pengadilan, kecuali minta apa, pengerahan harta warisan, apa namanya itu, waris, akte lahir, gitu-gitu ya. Itu nggak ada lawan, pengesahan nama. Paham ya? Baru inilah kulihat orangnya gobloknya itu tidak ketolongan. Pra-peradilan katanya surat menyurat. Aduh, kita pra-peradilan karena ada yang mau kita apa terlapor, pelapor, terlapor. Kalau itu penggugat, tergugat, pemohon. Ada yang kita mohonkan kepada hakim. Siapa yang kita mohonkan? Itulah pihak Poltabes. Aduh, kasihan ya. Tapi dia itulah kawan, oonnya itu kepedean. Baru dia inilah aku lihat orang yang oon pede. Kasihan aku pede. Nah, yang ikut terbang ke Amerika. Ya, ini aku bukakan lagi alamatnya ya. Siapa tahu kalian ada di sana. Mana ya? Ada yang mau di Amerika, mau main-main ke sana, silakan. Edis ada di sini, Pak Udin ada di sini ya. Sob Katul Bekatul ditanya sini nggak ada, karena dia bukan di sini ya. 680S Waterman AVE San Bernardo CA. San Bernardo itu tulisannya CA 92408230 United States. Ah, itu ya. Siapa tahu kalian ada di Amerika, main-main aja ke sana, ya. Pura-pura bertamu, ya. Kencing celana sih di situ kawan. Komentar. Dan mungkin dia nanti malam udah dilarikan tuh kemana-mana. Pan siapa lah mau ngejar dia di situ ya?
Orang mau bertamu aja masa nggak bisa. Oke. Dan ini kan sudah aku bilang kemarin, sebelum itu di take down foto-fotonya, ambillah foto Pak Heri itu. Aku udah ku ambil, ini dia. Kok nggak ada ya? Kok nggak ada ya? Tunggu dulu kulihat. Lupa aku, tapi di video yang satunya udah ada ya. Jangan-jangan di HP ku ini ku buat dah. Kemarin ada ku ambil itu. Udah lupa aku entah di mana. Nanti ku cari ya. Nah itulah Pak Heri itu ya kawan-kawan ya. Jadi dialah donatur orang ini semua. Mereka punya sebuah misi untuk merusak Indonesia. Dengan cara apa? Mengumpulkan yang mau menghujat Islam, dibiayai datang ke Amerika, tapi kerja kau menghujat Islam pagi, siang, sore, dan malam. Gak ada kerjaan lain, gak ada, itu aja. Makanya kalian lihat series kan kerjaan itu menghujat pagi, siang, sore, malam. Harusnya terpuji namamu setiap waktu dalam hidupku, dikala pagi, sore, serta malam ku puji namamu. Kalau tidak, dikala pagi, siang, sore, malam ku hujat Islam. Ini misi orang ini. Saya nggak tahu siapa lagi yang berperan. Ya, tujuan orang ini untuk memecah belah apa yang ada di Indonesia. Jadi dalam tim dia masuklah si Edis Balagur ini. Kebetulan dia yang paling berani di antara mereka semua. Yang lain masih takut-takut ya. Ya. Nah, masih banyak lagi kawannya. Nah, sponsornya itu Pak Henry namanya. Udah hilang di sini, nggak ada lagi Pak Henry ya. Sudah nggak ada lagi, sudah hilang. Ini ya. Nggak ada lagi kawan. Jangan dibilang oh nggak bisa dipublikasikan. Ini kan terbuka ini. Ini kan situs. Mau dibawa ke hukum manapun tidak ada gunanya. Pasti menang aku. Karena ini kan situs. Dah. Ini. Tidak ada lagi Pak Henry itu ya. Gitu kawan-kawannya. Kalau ada kian nanti ku tunjukkan lah. Tapi aku di mana aku simpan kemarin ada. Tapi aku lupa ya. Nanti ku cari tahu lah. Karena aku tahu itu pasti akan di take down mereka. Ya. Nah. Sekarang aku bacakan dulu pesan-pesan herdernya si Edis. Mana dia? Numpang senang, fix kau dibayar Uclim. Saya nggak dibayar Uclim. Saya selalu mengatakan sama orang, ya, saya memang butuh uang, tapi saya nggak cinta uang. Tidak ada yang bisa menyogok saya satu orang pun. Apalagi hanya dijogok 1 juta, 2 juta, 3, 1 miliar lah. 1 miliar saja kepala koperasi ku tolak. Ku bilang di hadapan dia, saya memang cinta uang. Saya memang cinta uang. Saya memang butuh uang, tapi maaf saya nggak cinta uang. Ya, nggak usah panik kali pengikut Sedis, numpang seneng. Masih ada yang mau ku bungkak lagi. Papa lagi paro Rudi Iskariot. Saya nggak Iskariot. Ya. Tahu kalian beda Brutus dengan Yudas Iskariot? Brutus itu menikam Julius Caesar dari belakang, mengkhianati Julius Caesar di belakangnya. Sementara Judas Iskariot mengkhianati Yesus karena disuruh oleh Yesus, gurunya. Saya dengan Edis ada hubungan? Tidak ada. Terus kenapa saya dikatakan Iskariot, Yudas? Semakin kalian bilang Yudas, ku buka lagi data lain lagi. Semua Semua data-data si Henry itu akan kubuka, alamat usahanya kubuka lagi nanti ya. Semakin kalian bilang gitu, semua alamat usahanya kubuka. Bukan hanya itu, tunggulah. Udah kupegang semua. Alamat hotel ibadahnya juga nanti aku bilang ya. Tugas selo, Rudi nggak peduli tentang kasih, yang penting YouTuber rame. Justru saya peduli tentang kasih. Beberapa hari ini saya minta dia untuk bertobat, ya, untuk menghentikan fitnahnya. Dia berhenti tidak tuh? Saya hanya minta dia berdebat, berdiskusi. Kenapa dia menyerang pribadi saya? Kenapa kalian tidak mengingatkan dia? Tapi ketika aku sendung Sedis, kalian herdernya marah-marah kalian. Aduh. Ridho Cipayung. 1M mau
tadi kau bilang jadi influencer Ucilem. Saya nggak pernah bilang 1 M mau. Ketua koperasi, kepala koperasi menawarkan saya 1 M. Saya bilang, maaf, saya bilang, ya, saya memang butuh uang tapi nggak cinta uang. Nah ini banyak kali fitnah pengikut si di sini goblok. Namanya Riando Payung. Tenang kalian, semakin kalian gitu kan, besok aku tunjukkan lagi alamat lain. Usaha-usahanya apa? Usaha kenapa si Enrico? Ya dia mendanai. Kalau series di dalam negeri tidak akan liar seperti itu. Tapi karena dia di luar negeri jadi liar, brutal, nggak tahu malu, tak tahu sopan santun ya. Mana lagi? Renata enjoy rame-rame chat Edis bilang Henry ya, bilang Henry. Kalau merasa oh ini yang lain ini, itu aja apa siapa ini? Kami ingatkan Edis juga kok, tapi dia nggak kayak kau. Sehari 3 kali ngomongin Edis. Edis aja 100 kali mau ngomongin aku. Dia buat PT, ya. Dia live berjam-jam pagi, siang, sore, malam. Kalau aku live itu sebentar-sebentar, ya. Apa keuntungannya live expose data sponsor Edis? Ya jelas ada keuntungan lah. Kan gara-gara Edis ini. Biar berimbang dong. Edis sudah membuat fitnah sama aku yang tidak akan bisa dihapus. Dengan cara apapun tidak bisa dihapus itu. Mau dia minta maaf tidak akan bisa. Kenapa? Karena video itu bertebaran. Nanti dilihat anak cucuku. Nah itu ya. Itulah yang terjadi ya. Kalau Edis berani pulang ke Indonesia dan aku minta Sherry pulangkan Edis ke Indonesia. Nah, ini alamatnya 680S. Apa nih? Waterman Ave Maria. Avia San Bernardino CA 92408 2330 United States. Ini. Kalau Ucilem mau ke sana, carilah ini, pura-pura main kalian ke sana, mana kok nggak bisa kelihatan? Oh, terlalu dekat. Ini atau gimana ini? Oh, kabur ya. Nah, udah ada terang ya. Balikkan lagi. Ya. Nampak kalian baca itu? Ah, inilah pokoknya. 680S Waterman Ave San Bernardino CA 92408 2330 United States. Jadi kalau mencari Edis, carilah ke sana, main-main aja kalian, pura-pura apa aja, belanja-belanja atau apa kan, santai ya. Nah itu. Jangan kalian bilang saya kejam, saya nggak kejam, dia yang kejam. Apa yang diucapkannya itu akan sampai anak cucuku, selama internet masih ada, itu akan tetap digunakan orang, itu yang kejam. Kalau ini aku bilang alamat, pindah pun dia bisa kan. Tapi kalau video itu nggak bisa kawan. Paham ya? Nah, ucilem-ucilem di Amerika itu kan, kawan-kawan si Juma, bunda-bunda apa itu yang kemarin ya. Itu aja lah. Paham ya? Suruh dia main ke sana, naik mobil entah apa, dapat itu kawan. Paham ya? Jadi sebenarnya saya kasih lihat Edis karena dia dungu, ternyata aku kira dia cerdas, tapi fitnahnya itu berkelebihan kawannya. Saya tidak terima difitnah seperti itu. Makanya saya harus buat perlawanan sampai titik darah penghabisan ya. Ya kalau saya sial paling masuk penjara, karena penjara itu memang bagian dari kehidupan seorang pejuang kebenaran. Saya difitnah sedemikian rupa, saya tak terima ya. Paham ya? Jadi sampaikan si Edis, dia lagi live kan, bilang ketik di bawah, Edis, alamat tempat tinggalmu udah dikasih tahu si Rudi, larilah kau. Termasuk Pak Heri itu larilah dari situ, karena mungkin Ucilem akan datang ke sana ya. Ucilem itu di mana-mana ada kawan ya. Untuk apa tujuan bagi alamat? Ya biar datang orang ke sana, berjumpa dengan fansnya si Edis ya. Kita hancur-hancuran sekarang, karena kalian tak mau melarang si Edis. Ya hancur-hancuran aja, ngapain lagi? Orang dia di Amerika, kami di Indonesia. Ya, apa susahnya? Edis layak dapat penghargaan. Nah itulah penghargaannya. Aku tunjukkan ya alamat tempat tinggal dia. Dan pemerintah Indonesia harus memikirkan ini. Ya, bahwa mereka itu membuat satu gerakan untuk menghujat Islam. Ini yang saya khawatirkan. Kalau ada 10 kayak Edis menghujat Islam di luar negeri, sesadis Edis bicaranya,
Percayalah kawan, mungkin ada nanti balasan-balasan di Indonesia. Kita tidak ingin itu ya. Ingatlah itu bahwa orang ini dikumpulkan di Amerika dan sudah banyak orang ditawarkan untuk ikut. Tapi yang pasti saya dan dua Elia Miron, siapa namanya tadi? Siki Ahmad, satu lagi ada tidak usah aku sebutkan namanya, itu ditawari juga. Elia Miron dan Ki Ahmad lolos. Saya memang nggak mau, ya. Saya nggak mau, tak pernah ngurus ini ngurus itu. Kalaupun nanti saya ngurus visa, saya mau liburan. Liburan ke mana? Nggak ke Amerika lah. Mana ada uangku ya? Jadi bohong. Sedis mengatakan dia pergi ke Amerika uangnya sendiri, itu bohong. Karena di belakang dia adalah itu Bapak Henry Tarigan, ya. Dan perlu kalian ingat, Sofiatul juga aku tahu rumahnya tapi belum ku kasih tahu ya nama aslinya. Paham ya? Apa ini sedang live? Karena dia tidak menyentuh saya juga orangnya tahu. Siapa yang tidak menyentuh saya tidak sentuh. Kalau hanya bilang padamkan itu nggak masalah bagi saya, tapi jangan fitnah saya. Metatron sudah menyentuh saya tapi belum saya balas. Kenapa? Dia kan hanya bilang suruh Rudi mentek. Itu kan omongan anak kecil yang nggak usah didengar. Kalau gitu suruhlah Sedis men-take down. Tapi apa yang diucapkan Sedis itu nggak bisa lagi. Mau di take down, mau dihantu belau itu nggak bisa karena sudah diambil orang dan sudah disiarkan, dan itu anakku turun temurun akan mendengar itu. Paham ya? Paham Metatron? Kau ngajak aku duel, ku dueli kau. Aku orang nggak peduli aku. Mudar Batak bro. Kau abangku ya, Utara Barat, aku Tagalung. Tapi kalau kau kurang ajar, aku lebih kurang ajar, ya. Jadi kawan-kawan, kalau aku tunjukkan halaman itu, orang itu kan tinggal pindah, dan itu Amerika, nggak masalah ya. Tapi kalau yang dibuat saya di situ itu biadab sekali kawan, nggak bisa lagi dimaafkan itu ya. Karena dia tadi aku jelaskan tadi sore, dikatakannya dengan uang 78. Ini lagi Henry 777. Kalau kau merasa benar, nggak mungkin ada kayak orang kesurupan membabi buta Rud. Justru karena aku merasa benar, aku harus kesurupan. Kalau aku salah, aku kan bisa menyamar diam-diam. Paham ya? Henry ini memang dungu gara-gara Sedis. Wajar, ya. Membabi buta Rud berarti apa yang dikatakan itu benar, bahwa kau sudah maling uang donasi anak Batak 78 juta. Kan beda lagi omongan kan. Hanya sang apologet, sang debater yang berani spill membongkar data perusahaan. Hati-hati diancam kau dengan fansnya. Sudah diancam aku, tapi aku nggak takut. Aku mau calon pengacara nggak boleh takut. Paham ya? Kalau aku jadi penakut, bagus tak usah pengacara. Ini uji mental ini. Ada ancamannya. Dari anggota Henry itu, ku bilang, sampaikan sama Henry itu, usir Sedis dari rumahnya. Karena dia tidak pandang bulu. Orang Kristen pun dia serang. Saya nggak pernah nyerang Sedis, dia yang nyerang saya. Jadi pendukung Sedis kalian keliru kalau mengira saya nyerang Sedis. Enggak, dia yang nyerang saya duluan 5 bulan yang lalu. Ini kan narasi ini dibangun 5 bulan yang lalu. Waktu itu dia lagi live. Sebenarnya bukan live. Pernah satu hari Rudi Simomoran nelfon dia, minta bantuan. Sudah. Makanya bilang Sedis, kau urus anak Batak kok dia minta bantuan. Itu kan sifat dia. Waktu kurusi dulu dengan Paul Zhang, dia juga minta bantuan kemana-mana kan. Ini ada videonya buat Sedis. Jadi kawan-kawan, aduh. Sedis nggak tahu dia akibat dia itu, akibat perbuatan dia nggak tahu kenapa. Karena gobloknya itu loh kawan. Nah bibir jeleknya ini yang dipamer-pamerkannya. Si Oon ini dia. Hei Rudi Iskariot, apakah kamu tidak punya malu? Orang yang kau urusi malah nelpon orang, banyak orang telepon minta tolong. Nah, orang yang kau urusi kau tidak malu kan? Aku tidak malu. Karena itu tabiat si Rudi kan. Tahun 2003 setahun dia kuurus. Kalian kira nggak nelponi semua orang dia? Dia nelponi semua orang. Minta donasi, iya semua orang nelpon saya. Makanya dimanfaatkan Paul Zhang. Jadi cerita Edis ini sama dulu cerita 2003 ketika Paul Zhang juga naik daun. Dia seperti bisa mengelola Indonesia ini, memerintah Indonesia ini. Apologet Oten, ya. Dia juga memfitnah saya tidak mengurusi semua orang. Maka datanglah si Paul Zhang mengutus waktu Tugalarua ke sel dengan modal
1,8 juta. Paham ya? Hanya memberi 1,8 juta, cakapnya melebihi 1,8 juta kawan. Tapi itu maklumlah kita karena 1,8 juta. Edis donasinya bantuannya kepada anak Batak 250, tapi cakapnya sudah kayak 250 juta. 250.000-nya dia berdonasi sama anak Batak, cakapnya kemana-mana seperti 250 juta. Paham ya? Nah ini si biadab ini. Nah, lanjut lagi ya. Sedangkan kau yang mengatakan kau akan mengurusnya. Ya, aku mengatakan aku akan mengurus, bukan akan, sudah mengurusnya Edis Oon. Kejadian itu bulan 10 sampai 11 2024. Aku sudah mengurusnya Edis Oon. Setelah itu kan aku stop, ku umumkan itu di YouTube. Penggemarku tahu itu semua. Aku tidak mengurusi lagi Rusi Mamora dan stop donasi. Kalau ada kalian kasih donasi bagiku itu untuk bangun gereja, masih jelas itu kuungkapkan. Sudah oleh si Edis On katanya aku mau ngurusi dari penjara. Edis On ini nggak tahu Rudy Mamora itu ditempatkan di 2 penjara. Ketika kasusnya meledak ditempatkan di sel di penjara Rutan Negara atau di Polrestabes itu Polresta. Setelah itu P21 dipindahkan dia ke LP. Yang di LP itu mana pernah kujanjikan dia mau kubantu, nggak pernah. Ketika dia masuk lembaga pemasyarakatan, saya tidak pernah membantu dia menjanjikan. Dan saya tidak pernah memungut donasi. Ya disoon. Nah, itu sudah aku bilang tadi pagi ya. Kemudian dia bilang, wah dana terkumpul 70 juta. Aduh, sebenarnya aku malu kan melihat kawan ini. Apalagi lihat Uclim. Ternyata di sini goblok kawan. Aduh, ngomong sembarangan lihat ini. Perasaan pakar hukum. Inilah teman-teman ya. Jadi teman-teman harus berhikmat. Ini harus saya klarifikasi dan ini untuk terakhir. Besok-besok saya udah nggak mau lagi bahas. Dia bicara hikmat, sementara dia tidak berhikmat. Namanya juga si bibir hitam, ya. Bibirnya itu mencerminkan hatinya yang hitam, busuk. Dia mau menjatuhkan saya. Dia kira saya nggak berani melawan karena dia sudah terkenal. Herdernya nanti masuk ke sini beramai-ramai. Memang adalah kesia-siaan aku kalau melawan dia. Sama dengan waktu itu Uclim melawan si Zuma. Kesia-siaan karena dayang-dayangnya banyak. Apapun kesalahan Sedis, menurut penggemarnya yang bodoh itu namanya cerdas jantara yang bodoh. Lihatlah nanti abis ini apa dikatakannya. Mas bahas ya. Waktu itu dia bilang untuk mengurus anak Batak, untuk mengurus dia, terkumpullah katanya dia 70-an juta kata dia. 70-an juta lenyap hanya untuk pra-peradilan. Nah, dari mana? Nah, lagi-lagi dia memang on. Terkumpullah 78 juta untuk pra-peradilan kan ya. Tak pernah aku bilang terkumpul langsung 78 juta dis. Itu berjalan semuanya karena aku harus gerak cepat. Hari ini dia ditangkap malam, diamankan katanya. Besok paginya kawan, saya langsung berangkat ke Medan. Hanya modal 5 juta itu udah aku bilang kan. 5 juta nggak bisa bayar pengacara. Kalau aku nggak luas pergaulan nggak akan jadi tuh. 7 pengacara ku sewat yang semuanya pro bono. Mana ada 7 pengacara bisa dibayar 78 juta. Berapa lagi bayarnya itu? 78 itu sudah termasuk hotel, transportasi, penginapan, makanan. Aduh, kalau bunga ini janganlah dipelihara ya. Kalau mereka itu bergaji kawan, buatlah 10 juta seorang. Udah 70 juta. Ada nggak pengacara digaji 10 juta? Aduh, menghina kali kau. Oke lah ada, tapi itu kan karena familinya. Paham ya? Kemarin waktu heboh ini tahun berapa ya? Bulan 2, bulan 3 itu kan sampai masuk orang. Saya pengacara katanya. Saya 70 juta untuk 7 orang itu nggak dibayar. 1 orang aja minimal 30 katanya. Itu hanya jasa. Akomodasi transportasi. Paham ya? Oh kok pakai 7? Ya terpikir saat itu ya begitu. Kalau nggak kalian yang mengurusi.
Makanya gue bilang orang ini omongnya banyak, tapi aksinya nggak ada. Nanti kalau dia melakukan kita kritik marah juga. Saya mengumpulkan 7, maksudnya jelas. Pertama kami dulu kumpulkan pengacara, tiba-tiba kita butuh ahli. Kita datangkanlah ahli untuk membantu karena kita mau serang di pra-peradilan itu. Karena menurut kita banyak yang janggal atau tidak pada tempatnya. Mau kita tuntaskan, tapi kan pintar. Hakim ini diundurnya 2 kali biar habis uang orang ini katanya. Game over. Selesai. Paham ya kawan-kawan ya? Si Edis mengira uang itu terkumpul 78, baru kulakukanlah pra-peradilan. Enggak. Bertahap Edis Oon. Tunggulah kau, alamat kau udah kukasih ya. Nah ini. Nanti kawan-kawan Uclim caranya hubungi si Suma, kan ada kawan-kawan mereka di Amerika, ya berkunjung aja ke situ. Kalau sampai situ berkunjung GG, ini semua GG, tinggal menggolkan aja di Amerika itu kan, laporkan aja polisi Amerika ini orang merusak apa ini, bilang menghina, nah tunjukkan videonya. Nah, bilang dia menghina Islam begini, Bogono begini, kami tidak suka, dia deportasi nih. Lanjut ya. Peradilan, makanya dijual, kasihan gitu. Saya makanya ketika dia nelpon saya itu saya bilang, lah itu ada hak kamu di situ, ada orang-orang yang ingin membantu kamu. Di situ Edis Dungu tidak ada hak Sri Momora karena kita sudah sepakati dana itu untuk mengurusi pengadilannya, bukan mau dikasih sama dia. Inilah orang nggak tahu masalah kawan, tapi sok tahu. Ya, dia nggak hadir saat itu di situ. Aduh, dia tidak hadir waktu kami itu sudah jelas-jelas kawan-kawan dikumpulkan untuk masalah hukumnya, bukan untuk diberikan kepada Rusima Mora. Ya, lanjut. Dan istrinya sudah setuju, jangan bilang nggak setuju ya. Kamu di situ jumlahnya itu 70-an juta lah ya. Itu yang sedang saya perjuangkan supaya itu dikasih sama kamu. Itu hak. Nah, lihat kalian lah bibirnya nih kawan. Itulah yang saya perjuangkan biar dikasih sama kamu katanya. Dungunya itu nggak ketolongan kawan. 78 juta itu sudah kita gunakan untuk pra-peradilan. Sudah. Di luar daripada yang ku kasih sama si Rudi 5 juta, sama istrinya mungkin 5 juta lebih, nanti ku print dulu ya besok hari Senin. Paham ya kawan-kawan? Inilah orang ini. Sementara kalau dituntut dari yang mana satu batu dis, herdernya menggonggong. Memang ada sumbangan kau. Kalau kami sudah berdonasi, tidak kami ungkit-ungkit. Gila. Paham ya? Sebenarnya aku malu melawan si Edis ini. Ternyata dia bego. Kita dengar apa katanya pra-peradilannya. Aduh. Begonya dia bicara kayak ahli hukum. Bicara kepada semua orang bersalahan. Kamu yang sudah disupport orang, tapi lenyap dimakan Rudi Iskariot. Alasannya apa? Alasannya pra-peradilan. Nah, kalian lihat fitnahnya sama aku kan, dimakan Rudi Iskariot katanya kan. Alasannya pra-peradilan. Kita lihat apa katanya pra-peradilan. Pra-peradilan itu apa sih? Pra-peradilan itu hanya membuat surat untuk meminta hakim membatalkan. Nah. Kawan, malu aku sebenarnya melihat dia ni. Tapi dia pede kali bodoh kawan. Hanya inilah manusia yang pede bodoh kulihat. Dipamerkan ke semua orang, ke penggemarnya, pede jadi orang bodoh. Aduh. Dan lihatlah komentar penggemarnya. Hebat, hebat. Bolehlah kita bodoh, tapi jangan kepedean. Didengar ahli hukum, didengar pakar hukum, didengar sarjana hukum. Aduh, pra-peradilan cukup menuliskan surat. Dia kira kita itu ke pra-peradilan itu kawan berbalas pantun sama hakim. Enggak, orang ke pengadilan karena ada lawannya. Mana bisa tidak ada lawan kita ke pengadilan, kecuali minta apa, pengahan harta warisan, apa namanya itu, waris, akte lahir, gitu-gitu ya. Itu nggak ada lawan, pengesahan nama. Paham ya? Baru inilah kulihat orangnya gobloknya itu tidak ketolongan. Pra-peradilan katanya surat menyurat. Aduh,
Kita pra peradilan karena ada yang mau kita apa terlapor, pelapor, terlapor. Kalau itu penggugat, tergugat, pemohon. Ada yang kita mohonkan kepada hakim. Siapa yang kita mohonkan? Itulah pihak Poltabes. Aduh, kasihan ya. Tapi dia itulah kawan, oonnya itu kepedean. Baru dia inilah aku lihat orang yang oon pede. Kasihan aku pede. Nah, yang ikut terbang ke Amerika. Ya, ini aku bukakan lagi alamatnya ya. Siapa tahu kalian ada di sana. Mana ya? Ada yang mau di Amerika, mau main-main ke sana, silakan. Edis ada di sini, Pak Udin ada di sini ya. Sob Katul Bekatul ditanya sini nggak ada, karena dia bukan di sini ya. 680S Waterman AVE San Bernardo CA. San Bernardo itu tulisannya CA 92408230 United States. Ah itu ya. Siapa tahu kalian ada di Amerika, main-main aja ke sana, ya. Pura-pura bertamu, ya. Kencing celana sih di situ kawan, kilometer. Dan mungkin dia nanti malam udah dilarikan tuh kemana-mana. Pan siapa lah mau ngejar dia di situ ya? Orang mau bertamu aja masa nggak bisa? Oke. Dan ini kan sudah aku bilang kemarin. Sebelum itu di take down foto-fotonya, ambillah foto Pak Heri itu. Aku udah ambil, ini dia. Kok nggak ada ya? Kok nggak ada ya? Tunggu dulu kulihat. Lupa aku, tapi di video yang satunya udah ada ya. Jangan-jangan di HP ku ini ku buat dah. Kemarin ada ku ambil itu. Udah lupa aku tadi mana. Nanti ku cari ya. Nah itulah Pak Heri itu ya kawan-kawannya. Jadi dialah donatur orang ini semua. Mereka punya sebuah misi untuk merusak Indonesia. Dengan cara apa? Mengumpulkan yang mau menghujat Islam, dibiayai datang ke Amerika, tapi kerja kau menghujat Islam pagi, siang, sore, dan malam. Gak ada kerjaan lain, gak ada, itu aja. Makanya kalian lihat series kan kerjanya itu menghujat pagi, siang, sore, malam. Harusnya terpuji namamu setiap waktu dalam hidupku, dikala pagi, sore, serta malam, ku puji namamu. Kalau ini enggak, dikala pagi, siang, sore, malam, ku hujat Islam. Ini misi orang ini. Saya nggak tahu siapa lagi yang berperan. Ya, tujuan orang ini untuk memecah belah apa yang ada di Indonesia. Jadi dalam tim dia masuklah si Edis Balagurini. Kebetulan dia yang paling berani di antara mereka semua. Yang lain masih takut-takut ya. Ya. Nah, masih banyak lagi kawannya. Nah, sponsornya itu Pak Henry namanya. Udah hilang di sini, nggak ada lagi Pak Henry ya. Sudah nggak ada lagi, sudah hilang. Ini ya. Nggak ada lagi kawan. Jangan dibilang nggak bisa dipublikasikan. Ini kan terbuka ini. Ini kan situs. Mau dibawa ke hukum manapun nggak ada gunanya. Pasti menang aku. Karena ini kan situs. Udah. Ini. Nggak ada lagi Pak Henry itu ya. Gitu kawan-kawannya. Kalau ada kian nanti ku tunjukkan lah. Tapi aku di mana aku simpan kemarin ada, tapi aku lupa ya. Nanti ku cari tahu lah. Karena aku tahu itu pasti akan di take down mereka. Ya. Nah, sekarang aku bacakan dulu pesan-pesan herdernya si Edis. Mana dia? Numpang senang, fix kau dibayar Uclim. Saya nggak dibayar Uclim. Saya selalu mengatakan sama orang, ya. Saya memang butuh uang, tapi saya nggak cinta uang. Tidak ada yang bisa menyogok saya satu orang pun. Apalagi hanya dijogok 1 juta, 2 juta, 3, 1 miliar lah. 1 miliar saja, kepala koperasi, ku tolak. Ku bilang di hadapan dia, saya memang cinta uang,
Saya memang cinta uang. Saya memang butuh uang, tapi maaf saya nggak cinta uang. Ya, nggak usah panik kali pengikut Sedis, numpang seneng. Masih ada yang mau kubungkak lagi. Papa lagi paro Rudi Iskariot. Saya nggak Iskariot. Ya, tahu kalian beda Brutus dengan Yudas Iskariot? Brutus itu menikam Julius Caesar dari belakang, mengkhianati Julius Caesar di belakangnya. Sementara Judas Iskariot mengkhianati Yesus karena disuruh oleh Yesus, gurunya. Saya dengan Edis ada hubungan? Tidak ada. Terus kenapa saya dikatakan Iskariot, Yudas? Semakin kalian bilang Yudas, kubuka lagi data lain lagi. Semua semua data-data si Henry itu akan kubuka, alamat usahanya kubuka lagi nanti ya. Semakin kalian bilang gitu, semua alamat usahanya kubuka. Bukan hanya itu, tunggulah. Udah kupegang semua. Alamat hotel ibadahnya juga nanti aku bilang ya. Tugas selo, Rudi nggak peduli tentang kasih, yang penting YouTuber rame. Justru saya peduli tentang kasih. Beberapa hari ini saya minta dia untuk bertobat, ya, untuk menghentikan fitnahnya. Dia berhenti tidak tuh? Saya hanya minta dia berdebat, berdiskusi. Kenapa dia menyerang pribadi saya? Kenapa kalian tidak mengingatkan dia? Tapi ketika aku sendung Sedis, kalian herdernya marah-marah kalian. Aduh. Ridho Sipayung. 1M mau. Tadi kau bilang jadi influencer UCIM. Saya nggak pernah bilang 1M mau. Ketua koperasi, kepala koperasi menawarkan saya 1M. Saya bilang, maaf saya bilang. Ya, saya memang butuh uang tapi nggak cinta uang. Nah ini banyak kali fitnah pengikut saya di sini goblok. Namanya Ridho Sipayung. Tenang kalian, semakin kalian gitu kan. Besok aku tunjukkan lagi alamat lain. Usaha-usahanya apa? Usaha kenapa si Enrico? Ya dia mendanai. Kalau series di dalam negeri tidak akan liar seperti itu. Tapi karena dia di luar negeri jadi liar, brutal, nggak tahu malu, tak tahu sopan santun ya. Mana lagi? Renata enjoy rame-rame chat Edis bilang Henry ya, Henry bilang Henry. Kalau merasa oh ini yang lain ini, itu aja apa siapa ini? Kami ingatkan Edis juga kok, tapi dia nggak kayak kau. Sehari 3 kali ngomongin Edis. Edis aja 100 kali mau ngomongin aku. Dia buat PT, ya. Dia live berjam-jam pagi, siang, sore, malam. Kalau aku live itu sebentar-sebentar, ya. Apa keuntungannya like expose data sponsor Edis? Ya jelas ada keuntungan lah. Kan gara-gara Sedis ini. Biar berimbang dong. Sedis sudah membuat fitnah sama aku yang tidak akan bisa dihapus. Dengan cara apapun tidak bisa dihapus itu. Mau dia minta maaf tidak akan bisa. Kenapa? Karena video itu bertebaran. Nanti dilihat anak cucuku. Nah itu ya. Itulah yang terjadi ya.